Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya fakta sejarah bangsa yang berjudul Pangeran Mertawijaya, Sultan Kasepuhan Cirebon yang pertama. Selepas wafatnya Panembahan Girilaya dan atas dasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan, maka Kesultanan Cirebon dibelah menjadi 3 bagian, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Kacirebonan. Sementara yang menjadi penguasa dari ketiga kuasa itu diperintah oleh anak-anaknya Panembahan Girilaya. Pangeran Mertawijaya adalah anak tertua Panembahan Girilaya dari permaisurinya. Beliau didaulat menjadi Sultan Kasepuhan atau Sultan Sepuh I dengan mewarisi keraton lama yang disebut Keraton Pakungpati. Sementara adik pertamanya Pangeran Kertawijaya dan Pangeran Wangsakerta didaulat menjadi penguasa di Kesultanan Kanoman dan Panembahan Kacirebonan. Pangeran Mertawijaya memerintah Cirebon mulai dari tahun 1678 hingga tahun 1697. Selama 19 tahun memerintah Kasepuhan, pernah ada upaya yang dilakukan Sultan Sepuh ini melakukan penjatuhan atau penyatuan kesultanan. Namun upaya tersebut gagal karena mendapati penolakan dari adiknya Pangeran Kertawijaya. Penobatan Pangeran Mertawijaya oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Proses penobatan Pangeran Mertawijaya menjadi penguasa di Kasepuhan didahului oleh kisah kewafatan Sultan Cirebon ketiga Panembahan Girilaya pada tahun 1658. Panembahan Girilaya dijebak oleh Amangkurat I untuk datang ke Cirebon. Sultan datang bersama keduanya. Kedua anaknya Mertawijaya dan Kertawijaya. Amangkurat I yang sebetulnya mertua dari Panembahan Girilaya menginginkan Cirebon bubar. Sebab itu Panembahan Girilaya yang kala itu dijebak oleh Mataram ditahan dan tidak dibolehkan pulang. Tidak lama setelah ditahan, Panembahan Girilaya wafat. Meskipun wafat putra mahkota tidak diperkenankan pulang ke Cirebon untuk melanjutkan tahta. Wafatnya Panembahan Girilaya serta ditahannya putra mahkota di Mataram membuat Cirebon mendaulat Pangeran Wangsakerta, anak Panembahan Girilaya yang menjadi penguasa pengganti dibantu oleh beberapa orang jaksa. Meskipun demikian, Cirebon menyimpan dendam yang besar terhadap Mataram. Guna melawan Mataram, Cirebon bersekutu dengan Banten, dan dari persekutuan keduanya diputuskan baik Cirebon maupun Banten membiayai segala pemberontakan yang ada di Mataram.
termasuk membiayai pemberontakan Pangeran Trunajaya. 16 tahun selepas kepangkatan Panembahan Giriraya Amangkurat I Bapat, setelah sebelumnya digulingkan dari tahta oleh para pemberontak, Pangeran Trunajaya yang mempunyai perjanjian dengan Banten dan Cirebon kemudian membebaskan dua pangeran Cirebon yang ditahan kembali untuk kembali ke Cirebon. Sekembalinya dua pangeran Cirebon yang ditahan, terjadi perselisihan antara para pejabat kerajaan. Mengingat Pangeran Wangsakerta jasanya sangat besar sekali dalam memerintah Cirebon, meskipun kedudukannya bukan sebagai seorang sultan. Akhirnya diputuskan 3 dari anak-anak Panembahan Giriraya yang ada di daulat menjadi penguasa dengan wilayah masing-masing. Pangeran Mertawijaya sebagai Sultan Kasepuhan, Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan di Kanoman, serta Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Kacirbonan. Penobatan disaksikan langsung oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang kala itu menjadi Sultan Banten. Hingga kewafatannya pada tahun 1697, Cirebon tetap terpecah. Selanjutnya yang menjadi Sultan Kasepuhan pengganti Pangeran Mertawijaya adalah anaknya yang bernama Jamaluddin. Ketika menjadi Raja, Jamaluddin digelari Sultan Raja Takjil Arifin Jamaluddin. Itulah saudara tentang kisah Pangeran Mertawijaya, Sultan Kasepuhan Cirebon yang pertama. Salam rayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.